yang terkasih dalam Tuhan, selamat bergabung dalam perayaan Ekaristi Hari Minggu Prapaskah pertama di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang. Marilah kita bangkit berdiri dan mengawali perayaan Ekaristi pagi ini dengan bersama-sama mendoakan doa penyerahan diri di masa Prapaskah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu atas masa Prapaskah yang Kau anugerahkan kepada kami. Lewat masa Prapaskah ini, Engkau menginginkan kami untuk menyadari segala kebaikan-Mu. Selama masa Prapaskah ini, Engkau melimpahkan rahmat untuk menyegarkan iman kami. Engkau mengajak kami untuk bertobat, menyesali kekurangan dan dosa-dosa kami. Engkau mengajar kami untuk hidup sederhana, mensyukuri segala anugerah-Mu, dan membantu orang-orang yang menderita. Karena semakin kami beriman, harusnya semakin kami solider. Semoga karena rahmat-Mu yang Kau limpahkan selama masa Prapaskah ini, kami semakin suci, semakin bersatu dan solider sebagai umat kesayangan-Mu, dan berani meneladani Yesus Putra-Mu dalam kesederhanaan dan pengendalian diri, sebab Dia tak pernah jatuh dalam pencobaan keinginan duniawi. Ingatlah kami bahwa tubuh ini adalah tempat kediaman Roh-Mu, sehingga harus kami perlakukan dengan hormat. Ya Bapa, berikanlah kekuatan dan keteguhan bagi jiwa kami untuk mengendalikan tubuh ini dari godaan makanan tertentu, kemarahan, hiburan yang tidak sehat, godaan seksual, tahayul, dan aneka godaan lain, supaya kami dapat bertumbuh dalam kebajikan penguasaan diri. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah kita menyanyikan lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudari-saudari yang terkasih, setelah kemarin kita merayakan Rabu Abu sebagai penanda dimulainya masa tobat kita, hari ini kita akan belajar dari Tuhan Yesus sendiri, bagaimana Ia mempersiapkan dirinya dalam memulai karya besarnya, yakni menyelamatkan umat manusia dengan mengawalinya berpuasa
selama 40 hari di padang gurun. Kita mau belajar bagaimana kuatnya Tuhan Yesus yang tidak hanya mengandalkan dirinya sendiri, tetapi dia mengandalkan Allah Bapanya sebagai satu-satunya kekuatan dan cintanya kepada manusia sebagai bentuk nyata cinta itu. Maka di awal perayaan ini marilah kita mempersiapkan diri agar kita yang rapuh dan lemah ini juga dikuatkan sebagaimana Sang Putra Allah. Mari hening sejenak memeriksa kedalaman hati kita agar kita dilayakkan merayakan misteri penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, di padang gurun dan di bawah pimpinan Musa, umat-Mu berkali-kali jatuh ke dalam dosa. Namun di padang gurun pula, Engkau memberi teladan bagaimana mengalahkan godaan. Tuhan, kasihanilah kami. Di padang gurun, Engkau telah mempersiapkan pengorbanan-Mu untuk orang-orang berdosa, agar dapat membawa kami kepada Allah. Kristus, kasihanilah kami. Di padang gurun, Engkau telah mempersiapkan warta gembira bagi mereka yang terbelenggu di dalam penjara oleh egoisme dan kejahatan. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Dalam perayaan ini intensi misa dimohon Saudari Monica untuk memohonkan rahmat kedamaian abadi untuk arwah Papa Solihin Indra Cahya yang telah berpulang 20 tahun yang lalu. Allah Bapa Maha Kuasa, ajarilah kami untuk menghayati panggilan kami sebagai pengikut Kristus dan murid-Nya yang sejati. Semoga kami tidak hanya hidup karena makanan jasmani saja, tetapi juga karena sabda yang Kau berikan kepada kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama di Kau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Perjanjian Allah dan Nuh sesudah ia dibebaskan dari air bah. Bacaan diambil dari kitab Kejadian. Sesudah air bah, berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anak Nuh yang bersama-sama dengan dia. Camkanlah, aku mengadakan perjanjian dengan kamu dan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang ada besertamu, yakni burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi, yang segala keluar dari bahteramu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak kini segala yang hidup takkan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk hidup yang ada sertamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku akan kutempatkan di awan sebagai tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah kuadakan dengan kamu dan dengan segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku ya Tuhan. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang Bacaan kedua diambil dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, Kristus telah mati satu kali untuk segala dosa kita. Ia yang benar telah mati untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut Roh, dan di dalam Roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu roh-roh mereka yang pada masa Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan dari air bah itu. Air itu melambangkan pembaptisan yang kini menyelamatkan kamu, bukan dengan membersihkan kenajisan jasmani, melainkan dengan memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah berkat kebangkitan Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan kini duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia menaklukkan segala malaikat, kuasa, dan kekuatan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan,
bukan saja dari roti, melainkan juga dari setiap sabda Allah. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa, Roh memimpin Yesus ke padang gurun. Di padang gurun itu, selama 40 hari Yesus dicobai oleh iblis. Ia tinggal bersama dengan binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara terkasih, berbicara mengenai padang gurun rasanya saya tidak perlu lagi mengenalkan padang gurun dan situasinya. Bahwa kita sudah pernah sedikit mendengar, mengetahui, bahkan membaca bagaimana padang gurun itu mempunyai situasi yang begitu ekstrim. Paling tidak yang ingin saya katakan beberapa hal supaya mengingatkan kita bahwa di padang gurun itu cuacanya sangat jarang hujan, sehingga mengakibatkan tanah atau pasir yang ada di sana itu menjadi sangat kering. Sehingga karena kekeringan itu, orang yang tidak pakai sandal atau tidak pakai alas kaki bisa melepuh kakinya, mentol di sana sini karena panas. Jangankan di padang gurun, kita yang di Palembang saja kalau tidak pakai alas kaki dalam waktu yang cukup lama, mungkin bisa babak belur kakinya. Lalu digambarkan dalam bacaan Injil tadi bagaimana banyak binatang liar yang digambarkan ada bersama dengan Tuhan Yesus pada waktu ia berpuasa di sana. Ya, meskipun Tuhan Yesus tidak seperti Daniel yang bisa ngelus-ngelus singa di kandang singa itu ya. Tetapi yang jelas bahaya mengintai Tuhan Yesus itu ada. Entah ular, viper yang ganas yang ada di padang gurun itu, atau mungkin juga ada kadal-kadal yang meskipun juga tidak selalu mematikan tapi juga mengganggu. Mungkin juga ada ada tikus-tikus gurun. Ya, ada kadal gurun, ada tikus gurun dan sebagainya. Tetapi yang jelas ada hewan-hewan liar di sana yang sewaktu-waktu bisa mengintai keberadaan Tuhan Yesus. Selain cuaca yang ekstrim, tetapi juga yang membuat saya teringat adalah debu pasir. Ketika angin itu datang, gitu, bisa saja debu itu mengganggu penglihatan. Dan ini bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Saya yakin Tuhan Yesus juga sudah mempersiapkan minimal kain untuk menutup matanya supaya tidak terganggu dengan debu pasir. Sekali terganggu, tidak ada air masalahnya di sana. Kalau orang Indonesia misalnya kena sesuatu di bagian matanya langsung lari ke wastafel, kucuk gitu. Bayangkan kalau seandainya Tuhan Yesus yang ada di padang gurun 40 hari karena orang Jawa bilang kelilipan pasir ya, bukan kelilipan batu, kelilipan pasir. Orang sudah gelisah dan harus mencari air secepat mungkin.
untuk segera membasuh mata supaya tidak menjadi sakit. Saudara-saudari, dengan sedikit mengingat kisah-kisah itu atau membayangkan suasana padang gurun, kita sekarang bisa mengerti bahwa apa yang kita alami selama 40 hari ini bukan sesuatu yang hebat. Tidak ada apa-apanya kita itu. Kalau kita lapar, minimal masih bisa minum, gluk selesai. Tapi bayangkan Tuhan Yesus yang 40 hari ada di tempat yang sangat ekstrim. Tidak mencari air, apalagi makanan. Nah, disitulah kita bisa mengingat betapa tidak mudahnya persiapan Tuhan Yesus. Kita masih lebih enak ya, hanya diminta untuk puasa makan kenyang 1 kali, yang lain boleh makan. Yang penting makannya yang kenyang sekali saja. Tuhan Yesus tidak, dia puasa ngebleng, orang Jawa bilang. Ngebleng itu nggak makan, nggak minum. 40 hari loh. Saya tidak sarapan pagi ini aja sudah mulai krual perutnya. Apalagi harus menahan 1 hari, mungkin sesuatu yang tidak mudah. Setelah Tuhan Yesus dibaptis, jadi peristiwa ini di padang gurun itu terjadi setelah Tuhan Yesus dibaptis. Memang dalam bacaan Markus tadi tidak dikatakan, tetapi setelah Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, kemudian dia bawa oleh Roh untuk masuk ke padang gurun. Dan di sana dia digoda oleh iblis. Nah, ini yang ingin saya katakan, yang menggoda manusia bukan Allah, tetapi iblis. Sama persis seperti yang dialami oleh Ayub. Allah karena cinta dia tidak pernah menggoda manusia untuk jauh darinya. Tetapi yang membuat manusia jauh dari Allah adalah iblis. Maka mudah-mudahan kita selalu ingat untuk dikuatkan. Tidak mengatakan, ya Tuhan, mengapa engkau mencobai aku? Yang mencobai manusia adalah iblis. Tetapi Allah mengizinkan manusia dicobai supaya manusia imannya semakin kuat. Meskipun dalam bacaan Injil tadi tidak dikatakan godaan-godaan apa saja yang Tuhan Yesus alami, tetapi kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengalami 3 godaan. Pertama, godaan keinginan daging dan mata. Setelah 40 hari tidak makan, tidak usah ditanya lah, pasti kelaparan. Maka godaan pertama adalah godaan daging dan mata. Ya, ini suruh mengubah batu menjadi roti. Roti yang enak. Terserah Tuhan Yesus mau hanya apa, yang penting enak. Itulah godaan pertama, tapi Tuhan Yesus kuat. Yang kedua, godaan kesombongan. Yesus dicobai supaya terjun dari bumbungan bait Allah yang tingginya luar biasa, sehingga pas jatuh tidak apa-apa, sehingga orang bisa bertepuk tangan, yeay, hebat. Yesus tetap menang. Yang ketiga, godaannya adalah menyembah kepada Allah yang lain dengan memberikan kuasa atas semua yang ada di dunia ini. Tetapi Yesus juga menang. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus bisa menang? Mengapa Tuhan Yesus bisa menang? Bukan pertama-tama karena dia putra Allah, tetapi karena dalam hidupnya cinta kepada Bapaknya mengalahkan segala sesuatu. Itu jawabannya. Karena cinta Yesus kepada Bapaknya mengalahkan segala sesuatu. Kalau seorang anak tidak mencintai orang tuanya dengan sepenuh hati, maka dengan mudah anak akan melawan orang tuanya. Jawabannya jelas kan? Mengapa Tuhan Yesus bisa kuat? Karena cintanya kepada Bapa mengalahkan segala sesuatu. Apa yang Bapa mau, itu yang Yesus mau. Itulah hebatnya. Dari mana kekuatan Tuhan Yesus selama 40 hari? Sebagai manusia dia lapar, yes. Tetapi cintanya kepada Bapa mengalahkan segala sesuatu. Bapak Ibu yang di sini yang punya putra-putri juga bisa menunjukkan cintanya. Ketika ada makanan enak, pertama-tama tidak untuk dirinya,
tetapi untuk anaknya. Bahkan kadang-kadang juga saya pernah mendengar ada kisah-kisah sederhana. Ketika orang tua dulu lahir dalam situasi sederhana, miskin, bahkan kemudian dia bisa menyekolahkan anaknya dan anaknya menjadi orang hebat, bahkan orang kaya misalnya, atau berkecukupan, sangat baik. Si anak mengajak orang tuanya, "Pak, Bu, kita makan di luar yuk." Oke, diajak makan keluar, dipikirnya cuma warung biasa, ternyata di restoran. Aduh, kok makan di sini buat apa sih? Udahlah, ditabung aja uangnya. Mengapa? Karena selama ini orang tua memberikan apa yang mereka miliki hanya untuk anak, bukan untuk dirinya. Sehingga ketika anaknya ingin membuat orang tuanya bahagia, orang tua merasa tidak nyaman. Seolah-olah mereka itu bekerja, mencintai hanya untuk dibalas. Tidak. Maka banyak orang tua kadang-kadang merasa risih, udahlah makan di tempat sederhana aja atau makan di rumah aja lah. Karena dulu ketika hidup miskin mereka sudah biasa makan apa adanya. Itulah cinta orang tua kepada anak. Meskipun anak tidak bermaksud untuk seperti itu, hanya ingin membahagiakan orang tuanya. Demikian juga dengan Yesus. Cintanya yang amat besar kepada Bapa mengalahkan segala sesuatu. Nabi Nuh yang kita dengarkan dalam bacaan pertama juga mengungkapkan ketaatannya kepada Allah. Dia kita tahu adalah orang yang diselamatkan bersama keluarganya dan hewan-hewan terpilih dari mara bahaya kehancuran akibat air bah. Kalau Nuh tidak taat kepada Allah, maka dia pun akan binasa. Kalau kita meditasi atau mungkin membaca atau mungkin merenungkan, kita bisa membayangkan dalam waktu yang relatif singkat, Allah sudah mengatakan, Nuh, kamu harus membuat bahtera yang nanti cukup untuk keluargamu dan hewan-hewan yang ada di dunia ini. Gila, membuat bahtera yang pasti besar, karena harus menampung semua hewan-hewan yang ada. Gajah saja sudah sebesar itu. Belum lagi ada kuda Nil, hipotalamus, atau mungkin singa yang mengerikan dan sebagainya. Semua hewan yang ada yang Tuhan ciptakan harus dimasukkan ke situ. Dan dalam perjanjian lama itu juga dikatakan hewan yang masuk adalah hewan-hewan yang tidak najis. Itu juga menjadi dasar dari agama gereja kita untuk mengatakan bahwa semua makanan itu adalah halal. Karena yang dimasukkan oleh Nuh adalah hewan-hewan yang oleh Tuhan dikatakan hewan yang bersih. Oke, kembali kepada Nuh. Karena Nuh taat kepada Allah, maka dia selamat. Bayangkan apa kata orang-orang di sekitarnya waktu itu. Gendeng. Orang gak ada apa-apa membuat bahtera atau membuat kapal gede amat. Wetian, gilo. Dan dia mendapat cemooh juga dalam kehidupan berkeluarganya. Kenapa? Pak, ngapoi sih kau nih buat kapal besar-besar? Aduh apa kau nih? Kayak gilo bay. Bayangkan bagaimana Nuh harus berjuang untuk mengalahkan terpaan dari orang-orang yang menggoda. Udahlah Pak, gak usah buat kayak gini, kayak orang gila aja gitu. Tetapi Nuh lebih mengutamakan apa yang Allah sampaikan kepadanya daripada keluarganya. Dan disinilah kita bisa belajar ketaatan dari Nuh yang akhirnya memperoleh keselamatan. Saudari-saudari yang terkasih, dari kedua bacaan ini apa yang bisa kita pelajari? Apa yang bisa kita renungkan juga? Keinginan daging dan mata, kesombongan, dan penyembahan kepada Allah yang lain, itu pun juga kita alami sebagai orang beriman. Kita digoda untuk besak mato, wah jinggo ini enak, jinggo itu enak, dan sebagainya. Untuk menjadi sombong karena apa yang kita miliki dan yang tidak orang miliki. Menyembah kepada Allah lain demi sebuah kuasa, saya rela menggadaikan segala sesuatu, yang penting saya punya kekuatan.
Tetapi lihatlah apa yang Tuhan Yesus alami. Ketika dia selesai berpuasa dan kita bisa yakin bahwa tubuhnya lemah, Yesus akhirnya mendapat pelayanan dari para malaikat. Dia dilayani untuk memulihkan kembali kekuatannya, untuk memulai karyanya, yaitu mewartakan kerajaan kasih Allah. Jadi setelah Yesus tamat 40 hari, Yesus tidak berjalan terseok-seok keluar dari padang gurun, tetapi dia diberikan oleh Bapaknya kekuatan lewat apa yang dia butuhkan, makanan. Dan dia dilayani oleh para malaikat yang adalah abdinya. Kita bisa melihat dalam kehidupan kita, terkadang godaan iblis itu menuntun kita untuk lebih memikirkan diri kita sendiri. Egois. Godaan iblis itu menuntun kita untuk memikirkan diri sendiri. Contohnya, kalau tema dalam APP tahun ini adalah semakin beriman, semakin solider, kadang-kadang kita digoda oleh iblis untuk lupa dengan solidaritas. Ketika kita tidak bisa merayakan misa secara tatap muka, terkadang kita lupa bahwa gereja juga membutuhkan partisipasi umat Allah dalam membantu saudara-saudari yang berkekurangan. Memang di banyak paroki, di banyak gereja, harus jujur dikatakan misalnya kolekte atau persembahan umat berkurang. Akibatnya karya pelayanan gereja agak sedikit terganggu. Terlebih kepada mereka-mereka yang secara ekonomi hidupnya sangat berat. Mengapa itu terjadi? Mengapa tersendat? Karena sebagian orang sudah digoda oleh iblis untuk lupa menjadi solider. Saya sudah susah, Romo. Masa saya suruh bantu orang itu? Gitu. Inilah cara iblis menggoda kita dengan pandemi ini untuk lupa menjadi solider. Bersyukur bahwa ada yang misa tatap muka ini masih memberikan persembahan dirinya, meskipun tidak banyak misalnya, karena tahu keterbatasan. Tetapi juga bagi sebagian yang merayakan Ekaristi di live streaming contohnya, mereka merayakan tetapi juga mungkin lupa untuk menjadi solider. Karena tidak datang ke gereja, maka ya sudah, tidak ada persembahan. Inilah godaan dari iblis, menjauhkan sikap kita dari sikap solider. Tuhan Yesus meskipun dia menderita, kita ingat sejak dia berpuasa, kemudian dicela pada waktu dia berkarya, dan bahkan waktu dalam sakratul atau situasi beratnya pun dia masih tetap memberikan penghiburan dan peneguhan. Ketika dia dicela dalam karya, dia tetap menyembuhkan orang-orang yang membutuhkan kehadirannya. Ketika dia dicemooh dengan setiap perbuatannya, olok-olokan, tapi dia masih bisa menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Ketika dia sudah dalam sakratul maut disalib, dia masih bisa memberikan kekuatan kepada ibu dan murid yang dikasihinya. Ibu itu anakmu, dia ibumu. Yesus tetap memikirkan bagaimana para muridnya harus belajar solider, kendati mereka mengalami situasi berat. Saudara-saudari, inilah mengapa gereja mengajak kita untuk makin mempertajam. Baik kita yang ada di sini maupun mereka-mereka saudara-saudari kita yang ada di rumah, kita dalam masa pandemi ini juga sedang digoda oleh iblis untuk lebih memikirkan diri kita daripada memikirkan kesusahan hidup orang lain. Mudah-mudahan dengan tema APP yang disodorkan oleh gereja ini kita makin terketuk hati. Romo, saya lemah. Iya, mari bersama-sama kita menguatkan atau saling menguatkan. Kalau dalam pengalaman padang gurun tadi, Tuhan Yesus mempunyai jawaban.
Kekuatan hidupnya adalah Bapanya. Maka dalam situasi yang berat ini, mari menemukan jawaban atas setiap persoalan kita. Siapa? Jawaban kita adalah Yesus. Kalau Yesus dalam situasi beratnya, dia punya kekuatan yang besar, tetap bertahan dalam situasi beratnya itu. Mengapa? Karena cintanya kepada Bapa. Nah, buat kita yang saat ini sedang juga mengalami situasi padang gurun, karena puasa dan karena pandemi, entah sampai kapan, maka kita diajak untuk menemukan kekuatan kita dari siapa? Dari Yesus sendiri. Saudara-saudari, mari kita belajar dari guru kita untuk memperoleh kekuatan. Dia mencintai Bapanya melebihi segala-galanya. Kalau kita juga ingin mempunyai kekuatan, mari mencintai Yesus Sang Putra Allah, supaya kita juga terus diberikan kekuatan. Meskipun terkadang raga ini, pikiran ini sangat lemah. Karena kita sedang digoda, karena kita sedang dituntun oleh iblis untuk melupakan sumber kekuatan yang utama, yaitu Allah sendiri. Saya akan mengakhiri dengan sebuah lagu untuk membantu permenungan kita, yang mau menggambarkan dalam situasi hidup yang tidak mudah, yang tidak selalu indah, di saat kita tidak mampu berdaya, hanya Yesus jawaban kita. Bukan berarti kita tidak berusaha, ora et labora, dalam doa kita bekerja, dalam bekerja kita bawa dalam doa. Sebuah lagu berjudul Yesus Jawabanku. Kehidupan di dunia tak semuanya indah, terkadang tak mengerti semua yang terjadi. Di saat tak berdaya, ku berharap padanya, tak pernah dibiarkan semua yang percaya padanya. Yesus, jawabanku. Yesus, jawabanku saat tiada jalan, hanya Kau jawabanku. Yesus, jawabanku. Yesus, jawabanku. Yesus, ku percaya hanya Kau jawabanku, hanya Kau jawabanku.
Yesus adalah jawaban atas setiap situasi kehidupan kita. Maka sekarang mari dengan bangga kita nyatakan kembali iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudari-saudara, Tuhan Yesus memberitakan waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Marilah sekarang kita memanjatkan doa kepada Bapa di surga yang telah memanggil kita, umat beriman, untuk bertobat. Bagi umat Allah, semoga Bapa memperkenankan umatnya terus berkembang dalam persatuan dan cinta kasih. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi semua orang yang telah menjatuhkan pilihannya pada Kristus, semoga Bapa mendampingi mereka yang telah memilih Kristus agar tetap setia pada pilihannya dan tidak mudah goyah oleh kenyamanan akan hal-hal duniawi. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi para penderita sakit, semoga Bapa menghibur dan meneguhkan harapan orang-orang yang sedang menderita, sehingga para penderita sakit semakin memahami keagungan cinta kasih-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita semua di sini, semoga Bapa mendampingi kita agar berkat doa dan ekaristi dalam minggu ini, kita lebih menghayati hidup kita sebagai pengikut Kristus. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Kami juga ingat akan saudara-saudari kami yang dalam minggu-minggu ini juga telah Engkau panggil. Khususnya kami berdoa untuk Bapak Solihin Indra Cahya yang 20 tahun lalu juga telah Engkau panggil. Semoga mereka yang telah berpulang mendapat rahmat belas kasih-Mu dan mendapat pengampunan agar masuk dalam kebahagiaan abadi. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa di surga, Engkau berkenan mencurahkan kasih dan menunjukkan jalan kepada para pendosa. Engkau juga mengajarkan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh kaum sederhana. Kami mohon, berilah kami kerendahan hati dan kesadaran untuk selalu bertobat. Demi Kristus Putra-Mu, Tuhan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Saudari-saudara yang terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa di surga, berkat kemurahan-Mu kami telah menerima hasil bumi yang kini kami persembahkan kepadamu. Semoga roti dan anggur ini menjadi rezeki kehidupan bagi kami, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab selama 40 hari dengan berpantang dari makanan sehari-hari, Ia menyucikan bentuk pertobatan ini dengan puasa. Dengan menghindarkan segala tipu daya si ular tua, Ia telah mengajar kami menaklukkan ragi kejahatan, supaya sambil merayakan misteri Paskah ini dengan hati yang pantas, kami akhirnya beralih ke Paskah abadi. Maka bersama himpunan para malaikat dan orang kudus, kami melambungkan madah pujian bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sanctus, Sanctus, Dominus Deus, Sabaoth, pleni sunt caeli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Allah segala kuasa, kami bersembah sujud di hadapan-Mu, sebab Engkau mengutus Yesus Kristus Putra-Mu. Dialah sabda-Mu yang menyelamatkan manusia. Dialah tangan-Mu yang menolong orang berdosa. Dialah pembawa damai sejahtera kepada bangsa-bangsa. Allah Bapa kami, ketika kami menjauhkan diri dari hadirat-Mu, Engkau datang menghampiri kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Dia Engkau serahkan kepada kematian, supaya kami kembali kepadamu dan hidup saling mengasihi. Maka kami yang berkumpul untuk perayaan pendamaian ini memohon kepadamu ya Bapa, sudilah Engkau menguduskan persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu. Atas perintahnya kami merayakan misteri ini. Sebab sebelum menyerahkan hidupnya guna membebaskan kami, Yesus bersantap bersama murid-muridnya. Dia mengambil roti, mengucap syukur dan memuji dikau, memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah.
Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula pada malam itu, Yesus mengambil piala syukur, memuji kerahiman-Mu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah, umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Allah Bapa kami, sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan putra-Mu yang telah mewariskan kepada kami jaminan cinta kasih-Nya ini, kami mempersembahkan anugerah-Mu sendiri, kurban yang membawa perdamaian sempurna ini. Bapa yang kudus, kami mohon, terimalah juga diri kami bersama putra-Mu, dan dalam perjamuan yang menyelamatkan ini, sudilah memberikan roh-Nya kepada kami, agar Ia menjauhkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan perpecahan di antara kami. Semoga Ia membuat gereja-Mu menjadi tanda persatuan dan sarana perdamaian di antara bangsa-bangsa. Semoga Ia memelihara persekutuan kami dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Aloysius, beserta semua uskup dan segenap umat-Mu. Bapa yang kudus, sebagaimana Engkau menghimpun kami dalam perjamuan ini, persatukanlah kami dengan Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf suaminya, dengan para rasul-Mu yang berbahagia dan semua orang kudus, dengan semua orang dari segala suku dan bahasa yang telah meninggal dalam persahabatan dengan Dikau. Himpunlah kami bersama mereka semua dalam perjamuan persaudaraan abadi di langit dan di bumi yang baru, yang dipenuhi dengan terang damai-Mu dalam Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi
yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengawali karya pelayanan-Mu kepada umat manusia dengan berpuasa selama 40 hari. Agar dengan situasi itu, kami pun Kau bawa dalam situasi yang damai. Maka ya Tuhan, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari, saudara yang terkasih, inilah Tuhan kita Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Karena sekarang aku
Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, kami telah disegarkan dengan roti surgawi. Olehnya iman kami dikuatkan, harapan diteguhkan, dan kasih kami dikobarkan. Kami mohon ajarilah kami untuk merasa lapar akan Kristus, roti yang hidup dan benar, dan semoga kami mampu hidup dari setiap sabda yang keluar dari mulutnya, hingga kami mampu menjadi pribadi yang solider dengan sesama kami. Demi Kristus Putramu, Tuhan pengantara kami. Amin. Satu, pengumuman. Setiap hari Jumat selama masa Prapaskah, mulai jam 6 sore bertempat di gereja, ada jalan salib yang dilanjutkan dengan misa harian. Petugas liturgi untuk tanggal 26 Februari. A. Pemandu jalan salib Bapak Jatmiko dan Ibu Dwi Nuryati. B. Tata laksana dari lingkungan Agustinus. C. Kur dari lingkungan Antonius dan lingkungan Petrus I. D. Organis Sari. 2. Setiap hari Rabu ada pendalaman APP di gereja, dimulai jam 6:30 malam. Saudara-saudari yang terkasih, selamat menikmati hari libur bersama keluarga. Selamat pagi. Umat Allah yang terkasih, terima kasih atas kehadirannya. Kita pelan-pelan memulai masa new normal dengan segala protokol kesehatannya. Terima kasih sudah mengindahkan, meskipun tetap harus ada yang diingatkan. Dan terima kasih kepada para petugas yang membantu kita dalam perayaan ini, dari KOR dan Organis, lektor dan pemazmur, juga prodiakon dan petugas screening di awal, tata laksana, juga para petugas multimedia yang selalu membantu saudara-saudari kita yang ada di rumah sana. Terima kasih buat semuanya. Dua penegasan saja. Yang pertama berkaitan dengan pendalaman APP itu, karena kita tidak bisa berkumpul di rumah atau di dalam lingkungan, maka gereja memfasilitasi, memang bukan seperti di lingkungan ya, tetapi intinya adalah live streaming sebenarnya. Artinya memang itu membantu untuk yang di lingkungan. Kalaupun mau datang silahkan, tapi sifatnya personal. Sekali lagi APP itu untuk membantu memaknai bahan atau materi yang disampaikan oleh keuskupan. Lalu yang berikutnya, di lingkungan-lingkungan sudah kembali diedarkan tanda dan semangat solidaritas kita dalam wujud aksi puasa pembangunan. Maka ada dua bentuk yang disampaikan. Yang pertama, bentuknya nanti akan dibentuk seperti kotak, dan yang kotak itu akan dipersembahkan untuk karya-karya keuskupan. Apapun kebijakan dan rencana keuskupan, itu adalah persembahan kasih kita dalam masa APP ini untuk keuskupan. Dan yang kedua nanti dalam bentuk amplop kasih Paskah atau kasih Prapaskah ya. Intinya adalah untuk membantu karya-karya terutama sosial di paroki kita. Meskipun kita mempunyai kolekte yang tidak terlalu banyak, tetapi terima kasih kepada umat yang mungkin setiap tahun kotak lagi, amplop lagi gitu ya. Tetapi dengan setia masih tetap menunjukkan cintanya kepada gereja Tuhan. Maka terima kasih saya sebagai Romo yang berkarya di sini, dan tetap berharap umat tetap menunjukkan imannya dalam wujud solidaritas. Kita sama-sama sedang mengalami pandemi, tapi mudah-mudahan cinta kita kepada Tuhan Yesus seperti yang sebelum-sebelumnya tetap terungkap. Mudah-mudahan kekuatan cinta kita kepada Tuhan menjadi kuncinya seperti Tuhan Yesus. Dan mudah-mudahan juga harapan saya, umat
Allah yang ada di rumah tidak lagi menjadi kaget, ya amplop, ya kotak. Tetapi justru ini semangat buat kita, saya menunjukkan cinta saya kepada Tuhan dengan salah satunya adalah berbagi dalam karya-karya gereja. Ini harapan saya tentu saja, dan mudah-mudahan Prapaskah ini menjadi perayaan iman kita. Karena kita mau menyambut misteri agung, sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan, kita persiapkan dengan 40 hari masa pertobatan dengan merayakannya. Bukan dengan pesta pora, tapi dengan pesta iman yang terwujud dalam semangat berbagi cinta, berbagi kasih. Terima kasih buat semuanya, dan mudah-mudahan kita bisa melalui ini dalam kebersamaan dan kekuatan Tuhan. Sekarang mari kita berdoa, mohon berkat Tuhan agar kita selalu dikuatkan seperti Tuhan Yesus yang selalu dikuatkan. Tuhan sertamu. Saudara-saudari sekalian bersama keluarga dan komunitas, dalam pelayanan, dalam sikap solider kepada sesama, senantiasa dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah, kita diutus. Amin.